Siang hari ini Kau boleh memberkati kami. Sebentar kami mau diam di hadirat-Mu, berkati kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berkati worship leader, singer, tim musik, multimedia, semua yang bertugas, hospitality, kebersihan, keuangan. Berkati bahkan anak-anak muda-Mu yang hadir juga diberkati Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, biar Tuhan yang berbicara. Ajar kami mengerti supaya kami pulang diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Berkati Tuhan lebih lagi kami, pakai kami biar materikan firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesi ini milik-Mu, berbicaralah Tuhan dalam 20 menit ke depan. Tuhan yang berkati ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang diberkati boleh sama-sama katakan amin. Nanti boleh tim musik duduk di situ ya, jadi standby. Jadi kita cuma 20 menit. Ada beberapa hal nanti aku bisa dibantu Priscil untuk writing something, tulis sesuatu. Hari ini ada satu tema yang dibagiin buat aku. Jadi aku mau bagiin sesuatu buat teman-teman sekali lagi. Tapi sebelumnya shalom teman-teman. Kasih tos sebelah kanan kirinya dulu, bilang siap diberkati ya. Siap dengar firman. Kasih tos sebelah kanan kirinya, bilang siap dengar firman, siap diberkati. Sam boleh bantu duduk sini ya Kak Sam ya. Jadi boleh bantu di tengah ya, deket Jeffrey. Oke, thank you. Oke, hari ini gue punya satu tema, judulnya Dreams Come True. Jadi di bulan ini kita lagi bahas tentang goal, visi Tuhan, tentang rencana dan kehendak Tuhan buat kita semua. Jadi hari ini kita mau belajar tentang itu ya. Oke, karena nanti harus ada nulis, jadi gue nggak lama. Gue mau coba ajak teman-teman kita baca dulu dari Kejadian pasal 12. Kita coba mau lihat dulu dari sebuah kisah. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu sama teman-teman. Menurut Nilam, mimpi itu apa sih? Mimpi, pernah bermimpi kan? Ya pernah bermimpi. Mimpi itu apa kalau menurut Nilam? Bunga tidur. Oke, menurut Angel, mimpi itu apa Angel? Thank you ya Nilam ya, bunga tidur ya. Apa Jel? Keinginan, impian berarti itu ya. Iya, kalau menurut Jeremy, Jer, mimpi apa Jer? Waduh. Apa Jer? Mimpi apa Jer? Menurut Jeremy? Sibuk. Lagi sibuk ya. Sibuk bermimpi kayaknya deh. Jeffrey nih, wah, sang penafsir mimpi ya. Menurut Jeffrey, mimpi itu apa? Kayak Nilam, bunga tidur. Oke, setiap kita punya gambaran sendiri-sendiri tentang mimpi. Tapi pernah juga dengar kata visi gak sih? Vision ya, penglihatan ya, mimpi, visi. Nah itu sebenarnya berkorelasi. Kalau mimpi sebenarnya ada menjadi bagian dari bunga tidur. Atau menjadi harapan atau keinginan kita, impian jadinya dream yang ingin kita wujudkan. Tetapi kalau visi itu yang datangnya langsung dari Tuhan. Untuk digenapi dalam kehidupan kita. Nah coba kita lihat dulu dari Kejadian pasal 12. Tuhan kasih Abraham vision, ya, dream. Coba kita lihat dulu. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca sama-sama yuk. Ayat pertama. Berfirmanlah kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi pelajaran pertama kita ambil dari vision atau dreamnya dari Abraham. So gue mau kasih tahu, Abraham pada waktu dipanggil, dia berasal dari negeri yang Irak atau Ur-Kasdim, jadi dari negeri Irak. Dari Irak ini Abraham orang biasa, the common people, orang biasa. Tetapi Tuhan panggil untuk menggenapi satu panggilan. Ya, Tuhan berjanji bahwa kamu keluar, Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, memberkati, membuat nama masyhur dan menjadi berkat.
Sebenarnya ada janji nanti Tuhan kasih dia tanah perjanjian, Tuhan kasih dia nama yang besar, Tuhan juga kasih dia bukan cuma nama yang besar, tapi dia dikasih keturunan. But you know, sejak Abraham dipanggil dan dia menikah dengan Sarah, butuh 25 tahun menjadi kenyataan visi Tuhan. Ya, makanya kita pernah membaca quotes. Abraham waiting on Abraham menanti 25 tahun. Yusuf menanti 13 tahun. Daud menanti 15 tahun. Yesus menunggu 30 tahun. Musa menanti 40 tahun. Jadi dalam perjalanan dari satu step ke step, Tuhan kasih step by step ya vision untuk digenapi. Tapi semua ada penantian, ada waktunya. Sama-sama bilang ada waktu. Misalnya kayak seorang menantikan pasangan hidup bertahun-tahun, Tuhan baru kasih waktu beberapa tahun kemudian. Ya, jadi proses pencarian itu ya, kayak quotes seorang itu ya, kayaknya hasil dari proses pencarian dan doa gitu ya. Itu luar biasa. Ya betul, karena memang pada waktu itu Abraham dipanggil dan dia belum punya anak, tapi dia kasih anak. Nah, yang menarik Tuhan berjanji sama Abraham, nanti teman-teman bisa baca di kitab Kejadian. Tuhan berjanji sama Abraham mau keturunannya seperti apa? Bintang di langit, pasir di laut. Anaknya dikasih 25 tahun kemudian. Siapa namanya? Ishak. Tapi ada satu permintaan Tuhan yang beyond, di luar akal, gak masuk akal. Tuhan nyuruh Abraham korbanin Ishak. Bayangkan ya teman-teman. Tuhan nyuruh Abraham korbanin Ishak. Ishak adalah janji supaya Abraham punya keturunan. Kalau Ishak dikorbanin, keturunannya ada nggak? Gak ada. Gue yakin Abraham itu berat banget untuk melepas Ishak. Tapi dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup membangkitkan Ishak yang sudah mati tadi. Makanya dia tetap ini, tapi gue yakin selama perjalanan kayak struggle banget di pikiran dia, bergumul gitu ya. Aduh, bisa nggak ya? Bener nggak sih ya? Ada kalimat di waktu dia mau sembelih Ishak, dia bilang gini, waktu dikorbanin terus dia bilang, Abraham, Abraham, Tuhan panggil, tapi dia jawabnya, ya Tuhan. Ada deh, nanti teman-teman bisa baca ya di Kejadian pasal 22. Sebenarnya kata Ibraninya itu menarik, namanya Hineni. Hineni itu artinya, ya Tuhan, ini aku hambamu. Tidak banyak yang bisa dilakukan Abraham, tapi Abraham mau taat. Ketika dia korbanin Ishak, tapi akhirnya ya nggak jadi dikorbanin Ishaknya. Dan puji Tuhan, akhirnya dari Ishak lahir Yakub, Yakub lahir 12 keturunan, dari 12 lahir satu bangsa, dari bangsa itu lahir Yesus Kristus. Ya, jadi dan akhirnya semua orang yang percaya kepada Yesus mendapat berkat Abraham di dalam kitab Galatia. Visi Abraham baru digenapi 25 tahun, tapi janji keturunannya seperti pasir dan seperti bintang baru digenapi waktu Israel keluar dari tanah Mesir. Kira-kira berapa ya? Mungkin selama 400 tahun di Mesir ya kan ya mereka ya. Ada di 400 tahun ya. Berarti ratusan tahun dan itu terus terjadi dan progresif gitu loh. Terjadi terus menerus sampai hari ini keturunan Abraham digenapi banyak banget orang percaya. Kalau kita udah lihat Abraham, berikutnya juga kita akan lihat yang namanya Yusuf. Nah, coba kita buka dulu dari Kejadian pasal 37 ayat yang kelima. Kejadian pasal 37 ayat yang kelima. Gue bacain buat teman-teman. Suatu kali Yusuf bermimpi, sama-sama bilang mimpi. Lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itu sebabnya mereka semakin membencinya. Sebab ia berkata kepada mereka, dengarkan. Ini aku dari TB2 ya, ada beberapa perbedaan. Dengarkanlah mimpi yang kudapat ini. Kita tampak sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkasku bangkit dan tegak berdiri. Lalu berkas-berkasku datang mengelilingi dan sujud kepada berkasku. Kata saudara-saudaranya kepadanya, apakah kamu ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Mereka semua membencinya karena mimpi dan perkataannya itu. Ayat 9 dibilang gini, yang B ya. Katanya, aku bermimpi lagi, tampaklah matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepadaku.
Ayat 10, ketika ia menceritakan mimpi itu kepada ayah dan saudaranya, ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa itu? Bagaimana mungkin aku dan ibumu serta saudaramu datang untuk sujud kepadamu sampai ke tanah? Ayat 11, saudara-saudaranya pun merasa iri hati kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Teman-teman, jadi Yusuf bermimpi, dia lihat berkas saudaranya mengelilingi berkasnya dia, ya itu apa sih, ikatan gandumnya itu kali ya. Lalu mimpi kedua, semua bintang bulan sujud kepada dia, gitu ya kan. Terus mereka berpikir, ini maksudnya apa jadi raja? Tahukah saudara, waktu itu Yusuf hanya seorang anak muda biasa, kembali lagi common people, orang biasa, yang akhirnya gara-gara itu dia dibuang ke sumur. Dari sumur dia diangkat, dijual ke orang Ismail. Dari Ismail dia dijual ke Mesir. Di Mesir bekerja di Potifar, rumahnya Potifar. Dari rumahnya Potifar difitnah, masuk penjara. Selama di penjara Tuhan angkat. Terakhir dia menjadi apa? Orang kedua di Mesir. Disitulah saudara-saudaranya waktu ketemu Yusuf, dia langsung sujud kepada Yusuf. Dan visi Tuhan sekali lagi digenapi. Jadi kalau kita bicara mimpi dan bicara visi itu punya koneksi atau korelasi. Jadi teman-teman, kita bisa melihat dari Abraham dan dari Yusuf. Di depan, gue udah siapin kertas buat teman-teman. Kita akan masuk ke bagian tengah dari sesi firman ini. Boleh dibantu bagian Jeffrey? Satu orang satu sama spidolnya, sama alat tulisnya. Teman-teman boleh tulis apa aja, tapi ngomongin tentang dream, vision, bukan keinginan untuk menjadi, jangan tulis gue pengen beli iPhone 15, jangan ya. Jangan, itu mah keinginan ya. Ya jangan ya. Misalnya you pengen apa di dalam sana, apa yang ingin menjadi harapan, you punya visi atau dream apa, you tulis. Teman-teman multimedia juga dikasih, teman-teman musik dikasih juga. Ya, kalian boleh tulis, nama di sana. Tulis satu hal yang kalian ingin capai. Apanya kurang? Ya nanti yang ini. Tulis nama dan tulis satu hal yang ingin kamu capai dalam hidupmu. Banyak ya. Waduh, kalau itu nanti doainnya cuma satu ya, jatah orang satu-satu nih, kalau banyak gawat ya kan. Waduh, nanti datang lagi ya, berarti gantian, nanti ambil antrian lagi nanti ambil. Gitu ya. Tim multimedia juga dikasih juga. Tulis nama, kalau yang udah ada pulpen boleh pakai pulpennya. Kalau yang nggak ada pulpen boleh pinjam. Tulis nama kalian dan nanti kita doain yang bagian itu. Nah, karena kita coba lihat dari Mazmur 126. Mazmur 126. Oke, aku mau satu orang baca di sini, bisa bantu aku baca Mazmur 126 ayat 1 dulu. Kita breakdown verse by verse. Ayat pertama dulu, Mazmur 126. Boleh bantu buka, boleh di layar, lihat di layar. Siapa yang mau coba? Dari Angel kali ya, bisa bantu Angel bacain. Ya. Angel yang ini ya, Kak Angel, sorry. Itu Angel dan ini Kak Angel. Mazmur 126. Oke, thank you. Keadaan kita seperti apa? Orang yang bermimpi. Waktu apa? Tuhan memulihkan Sion. Bahasa sederhana, waktu Tuhan menjawab doa kita, itu seperti kita bermimpi. So, tulis apa yang menjadi mimpi kamu di kertas itu. Oke? Tadi kalau kata Bang Zian ada banyak. Berarti nanti ambil nomor lagi diulang gitu, diulang ya. Ya banyak banget yang tulis gitu ya. Waduh.
Kita bukan punya Tuhan yang Doraemon yang selalu kasih apa yang menjadi keinginan kita ya, tapi Dia kasih apa yang menjadi kebutuhan kita dan Dia membuat hidup kita berarti. Oke, coba kita lihat dulu dari ayat yang sudah dibaca udah kalian coba untuk pikirin, tulis apa yang menjadi dream kalian. Dream kalian di sana. Nah, biar dream ini terkorelasi dengan visi yang mau Tuhan kasih dalam hidup kalian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ayat yang kedua, boleh bantu Jeffrey baca. Next, ayat yang kedua. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Oke, kamu punya harapan, kamu punya impian, kamu tulis impian kamu. Yang kedua, pada waktu itu lidah kita dengan sorak-sorai, mulut kita dengan tawa ya. Tuhan telah melakukan proses. Di dalam mimpi itu, di dalam tulisan itu, camkan baik-baik. Bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Semua mimpi kita, semua harapan kita, semua impian cita-cita kita itu bisa menjadi sebuah kenyataan waktu kita melakukannya bersama Tuhan, melibatkan Tuhan. Ya, oke. Ayat yang ketiga, mungkin Priscil bisa bantu baca ayat yang ketiga, boleh klik. Karena itu, mari. Ketika Tuhan udah jawab doa atau belum jawab doa, sama-sama bilang saya mau bersuka cita. Ya, sukacita kita nggak bergantung dari jawaban doa kita, tapi sukacita kita bergantung dari Tuhan yang selalu menyertai kita dalam segala hal. Jadi sebelum mimpi itu dijawab, kita harus udah belajar bersukacita. Ayat keempat, Nomi, boleh baca di layar ayat keempat. Pulihkan keadaan kami. Ini doa setiap orang, doa harapan orang Israel pada waktu itu. Tapi ini juga menjadi doa kita. Artinya gini, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan memulihkan keadaan kami. Seperti kami bermimpi, seperti harapan yang kami lagi tulis ya. Nah, ini ayat yang kelima, ayat yang keenam. Gue mau kita semua baca sama-sama. Ini menjadi ayat yang paling populer di tahun penuaian ini. Ayat kelima tampilkan dulu, kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. 3, 2, 1. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas gandumnya. Jadi sebelum semuanya digenapi harus ada yang kita sacrifice, korbankan. Itu yang namanya apa yang kita tabur. Jadi doa gue buat kita semua, apa yang kita tabur di tahun ini, kita juga tuai di tahun penuaian. Katakan amin. Bilang sebelah kanan kirimu, bilang apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Oke, kita belajar untuk menabur, kita juga belajar untuk menuai. So, kita bisa melihat setidaknya dari Abraham menanti 25 tahun, dari Yusuf menanti 13 tahun, Daud pun harus menanti 30 tahun untuk bisa menjadi raja sejak diurapi oleh Samuel pada masih bocil sampai 15 tahun kemudian dia menjadi raja. Yesus harus menanti 30 tahun, Musa harus menanti 40 tahun untuk menjadi pemimpin yang hebat. So, setidaknya ada 2 hal yang mau gue bagi dengan cepat. Yang pertama, bagaimana Tuhan membuat kita menunggu dan akhirnya kita bisa menggenapi mimpi kita. Yang pertama, Tuhan izinkan proses dan progres terjadi dalam hidup kita. Sama-sama bilang proses. Sebelum membuat kue, siapa yang bisa buat kue di sini? Ada yang bisa bikin kue? Kalau kamu bikin kue pasti masukin dulu ke microwave, betul kan? Ya. Adonan. Oh, adonan. Oh, maaf. Hah? Oh, berarti gue nggak bisa. Oh, langsung masukin kan, ini yang benar, yang langsung masukin. Jadi Kevin bikin kue masukin langsung gitu ya, nggak usah diadon dulu, langsung masukin gitu ya. Oh, diadon dulu ya, betul, diadon, lalu dibentuk baru dimasukin ke oven kan. Ya itu maksudnya udah jadi di oven gitu. Jadi kan ada prosesnya ya untuk bisa menjadi sebuah roti ya kan. Ya, jadi Echa mau bikin roti, lalu rotinya itu diadon, lalu dimasukkan, jadi selalu ada proses sebelum bisa menjadi roti yang enak. Kira-kira misalnya membuat roti butuh berapa, untuk bisa kuenya mengembang butuh berapa lama di dalam oven? 20 menit. Kira-kira selama 20 menit kalau tiba-tiba Echa, aduh lama banget ya, udahlah di menit ke 10 diambil, matiin ambil. Kira-kira udah jadi belum?
Belum, setengah matang ya. Itu namanya telur setengah matang atau yang namanya kue apa tuh kalau yang kue cubit yang setengah matang. Ya itu lebih enak malah ya gitu. Tapi kalau roti kayaknya kurang enak gitu ya. Nah, jadi ketika belum waktunya 20 menit kita ambil jadinya nanti bantet atau jadinya kurang enak dan sebagainya. Begitu juga kalau proses Tuhan dalam hidupmu, kamu tiba-tiba pengen selesai, kayaknya udah nggak tahan lagi, udah nggak kuat lagi, udahlah berhenti aja, kayak gitu modelnya. Jadi izinkan proses Tuhan terus mengalir. Tadi pagi gue cerita tentang kesetiaan di gereja, di salah satu gereja, tentang dari Sadrak, Mesak, Abednego. Di situ gue ada satu quotes, gue bilang gini, Tuhan izinkan proses kamu memang berat, prosesmu memang berat. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tahu proses kamu berat, tapi Tuhan tahu kamu kuat. Sama-sama bilang, Tuhan tahu proses saya berat, tapi Tuhan jauh lebih tahu kalau saya kuat. Bilang sebelah kanan kirimu, bilang kamu kuat. Ya, jangan menyerah. Ya, Nilam, Lauren, jangan pernah menyerah. Ya, Jeremy, jangan pernah menyerah. Proses Tuhan dalam hidupmu nanti akan ada progresnya. Jadi nanti kalian akan imagine, kebayang, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Selain kita melibatkan proses, kita ada dalam prosesnya, Tuhan izinkan proses. Rasanya di proses itu enak atau enggak enak? Udah pasti enggak enak. Ya, kalau enak mah ya enggak ada tantangannya. Selalu ada pelangi di balik hujan. Ya, selalu ada pelangi di balik badai. Ya, tapi Tuhan izinkan badai untuk membentuk kita, melatih, menguatkan kita. Yang kedua, pada dasarnya diizinkan kita untuk menanti, bukan cuma proses. Abraham diproses, banyak masalah, banyak pergumulan yang harus dilewati. Jalan bersama Tuhan tidak pernah lurus. Jalan bersama Tuhan tidak pernah mulus. Tetapi jalan bersama Tuhan, yang satu hal yang pasti, Dia selalu menyertai. Yang kedua, libatkan Tuhan di dalam mimpimu, di dalam impianmu, di dalam visimu. Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Itu mimpi yang ada di waktu kita tidur. Tapi apa yang kamu lagi bayangkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu impikan di dalam hidupmu, jadikan itu menjadi visi kamu, visi Tuhan. Biar Tuhan yang menggenapi sehingga, aku lupa gitu ya. Gimana sih gitu ya. Sampai di mana sih tadi aku lupa gitu ya. Jadi yang kue tadi ya, kue bantet ya, diulang ya. Kue bantet. Aku lupa ya, tapi nanti ada quotes yang terakhir yang aku iniin. Jadi gini teman-teman, kalau Abraham harus menanti 25 tahun, Yusuf harus menanti 13 tahun, Daud harus menanti 30 tahun, Yesus menanti 30 tahun, Musa menanti 40 tahun. Terkadang Tuhan izinkan kita menunggu supaya kita bisa mengalami proses dan akhirnya berprogres. Tetapi dalam proses itu kita perlu melibatkan Tuhan, sama-sama bilang libatkan Tuhan. Supaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, jalan bersama Tuhan tidak pernah mulus. Jalan bersama Tuhan bukan selalu lurus jalannya, tetapi jalan bersama Tuhan yang satu hal yang pasti, Tuhan selalu menyertai dalam segala keadaan. Amin. Selalu ada pelangi di balik hujan, di dalam badai kita bisa berjalan bersama Tuhan. Apa yang membedakan air hujan dengan payung dengan iman? Orang kalau hujan, teman-teman butuh payung untuk berjalan, betul? Kalau hujan teman-teman butuh payung atau butuh daun pisang kalau dulu tuh ya untuk berjalan. Tetapi dalam kehidupan kita butuh iman untuk berjalan melewati badai. Payung tidak membuat hujan berhenti, tapi membuat kita bisa berjalan di tengah hujan yang deras. Iman tidak lekas membuat badai masalahmu berhenti, tetapi memampukan kita berjalan di tengah pergumulan yang kamu alami. Amin. So libatkan Tuhan. Pada akhirnya sebagai penutup, kalau kita lihat cerita Abraham, kalau kita lihat cerita Yusuf, kita bisa simpulkan Tuhan tidak pernah iseng-iseng kasih visi atau mimpi sama seorang. Eca, bagian ini menjadi penutup. Tuhan, iya, ini sebenarnya ada kameramen harus gini. Sekali lagi ya, dan ini akan menjadi penutup. Harus begitu ya. Sekali lagi teman-teman, gue mau kasih tahu. Belajar dari Abraham, belajar dari Yusuf. Tuhan tidak pernah iseng-iseng kasih kita mimpi atau visi. Amin. Cukup sampai situ aja ya. Jangan terlalu lama ya. Tuhan tidak pernah iseng-iseng. Sama-sama bilang sebelah kanan kirimu bilang Tuhan gak pernah iseng-iseng kasih kamu mimpi. Ya. Ya, gitu ya. Udah ditulis? Udah ditulis? Udah ditulis.
Tolong Jeffrey bantu kumpulkan. Iya, Jeffrey kumpulkan. Jeffrey yang belum ditulis. Ya, udah tolong ditulis. What is your dream? Dulu ada lagu di Westlife. I have a dream. Yang to sing. Mari WL angkat pujian yang satu. Oh enggak ya, itu kan itu lagu rohani itu, I have a dream. Ya kan masa lagu rohani, I have a dream. Ya, dreams come true. Ya. Udah kalau tadi aku suruh tulis, Bung. Tulis dulu, Bung. Oke. Kajian udah, kalau udah ditulis nanti tolong nanti Jeffrey kumpulin lagi. Gue kasih waktu 2 menit buat teman-teman writing, tulis your dream ya, impian kamu dan sebagainya. Ya Jeb, pulpennya dipulangin juga Jeb, bener Jeb ya. Soalnya IR1 minjem. Kalau kejar mimpi tuh kayaknya ada film ya, judul film ya? Apa sih? Oh lagu ya? Oh oke. Tapi film apa ya? Oh Laskar Pelangi mengejar mimpi tuh ada di Laskar Pelangi juga. Mimpi adalah kunci. Kalau di film yang nasional itu Jawa adalah kunci. Iya kan itu. Pemain musik, singer boleh naik mimbar, kita closing, akhiri. Dilipat. Sini bang. Oh jadi asisten baru. Dede sini. Tadi Muhammad lo kasih juga nggak? Muhammad kasih juga nggak? Kasih. Oh. Yuk, gue undang semua bangkit berdiri. Kenapa aku minta kalian tulis ini? Kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa gitu. Waktu gue belajar untuk gue mau bawain apa ya di DCC, tapi temanya akhirnya Eca mana sih Eca? Oh Eca belakangnya. Temanya ternyata udah discuss sama Eca. Sebenarnya ada tema yang lain ya, tapi lewat penyembahan ya, the worship make dreams come true seperti itu. Jadi makasih yang udah nulis. Gue undang semua boleh bangkit berdiri, kita bangkit berdiri dulu ya, bangkit berdiri dulu. Thank you yang udah nulis, tapi yang belum nulis nanti kalau mau create silakan. Tapi gue mau kasih tahu apa yang kamu tulis di sini, gue bawa pulang ya. Jadi gue doain di rumah. Day by day. Tapi tulisnya nggak asal-asalan tadi kan ya. Oh saya pengen jadi presiden United States ganti kayak dari gue gitu ya. Aku doain ini
day by day, hari demi hari. Kalau Tuhan udah jawab apa yang kamu tulis, kasih tahu aku ya. Dan biasanya itu terjadi 5-10 tahun lagi atau 1 juta tahun lagi gue gak kejauhan ya. 1 juta tahun udah gak ada ya. Tapi gue bakal doain, doa gue bacain ini buat kita. Mazmur 106 itu tadi aku ulang, aku bacain buat teman-teman. Ketika Tuhan memulihkan keadaan teman-teman seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut teman-teman penuh dengan tawa dan lidah teman-teman dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada teman-teman. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada teman-teman, maka teman-teman bersukacita. Pulihkan keadaan teman-teman ya Tuhan. Seperti Tuhan memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat 5-6 gue mau kita baca sama-sama. Tapi kata orang diganti dengan nama teman-teman. Contoh, orang yang menabur dengan bercucuran air mata, kalau di teks Alkitab aku ya, aku ganti dengan Alvin yang menabur dengan cucuran air mata. Yuk sama-sama yuk. Ada di layar kan ya. Mazmur 126 ayat 5-6. Kata orang diganti menjadi nama kamu. Oke, yuk 3, 2, 1. Alvin yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Alvin yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Apa yang kamu tabur, Tuhan akan membuat kamu bisa menuai di tahun ini. Kita tundukkan kepala kita. Biar dalam segala keadaan Tuhan akan memimpin kita. Terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus. Pesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu berlimpah maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
kehidupan kami. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang hidup dan kesempatan baru sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Setiap doa, setiap impian yang kamu tulis, aku segel di amplop ini. Jadi yang tahu cuma kamu dengan Tuhan. Tapi komitmen aku mulai hari ini, setiap doa yang kamu tulis, setiap harapan yang kamu naikkan, saya berdoa lewat doa pribadi saya untuk biar Tuhan mendengar doa kamu. Dan Tuhan boleh memulihkan keadaan kamu dan menggenapi apa yang menjadi harapan dan impian kamu. Day by day. Biar Tuhan memberkati setiap impian yang kami tulis maupun yang mungkin saat ini belum kami tulis. Tetapi kami tahu biarlah itu tertulis dalam loh hati kami, supaya kami boleh mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Seperti keadaan kami akan seperti orang bermimpi kalau Tuhan udah jawab doa kami, Tuhan. Kami mau ada di pada masa, ada seperti keadaan seperti itu. Kami seperti orang bermimpi. Dreams come true pada akhirnya. Tuhan kasih visi buat Abraham, Tuhan kasih visi buat Yusuf. Tuhan membuat itu menjadi sebuah kenyataan. Tuhan kasih visi buat anak-anakmu, buat ini menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai suatu hari nanti. Berkati setiap apa yang mereka tulis, apa yang mereka doakan, apa yang menjadi impian mereka. Biar visi Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah iseng-iseng kasih visi buat kita. Tuhan gak pernah iseng-iseng kasih mimpi buat kita. Bisa jadi itu jalan Tuhan untuk bawa kamu semakin naik hari demi hari. Tuhan gak pernah ninggalin kamu. Tuhan sayang sama kamu. Kamu berharga di hadapan Tuhan. Hamba berhenti berbicara, Tuhan yang terus berbicara bagi kami, Tuhan. Makasih buat perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Kedepannya kami mau berjalan bersama Tuhan, kami mau melibatkan Tuhan, kami mau berproses sama Tuhan. Supaya kami boleh melihat Tuhan menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Apa yang mereka tuliskan, biarlah itu sampai kepada Bapa di sorga. Apa yang mereka naikkan lewat doa-doa dari kata hati mereka, biarlah itu didengar Bapa di sorga. Dan Tuhan menjawab. Roh Kudus, terima kasih udah menguatkan kami sampai hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus. More of you, less of me. Kau yang bertambah-tambah dan kami yang semakin berkurang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Diberkati boleh sama-sama katakan. Amin.